ini? Baik. Alhamdulillah. Baik Bu Yusrita, seperti perbincangan kita kemarin, kita akan melakukan observasi di kelas ya Bu Yusrita. Kemarin apa yang sudah kita bicarakan itu harus kita realisasikan nih Bu Yusrita. Tapi sebelum kita melaksanakan observasi di kelas, hari ini saya akan melaksanakan praobservasi kepada Bu Yusrita. Bersedia Bu Yus? Bersedia. Kemarin tujuan dari pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas itu apa yang Bu Yusrita ambil? Karena kebetulan materinya sudah alor, jadi tujuan yang ingin dicapai agar siswa dapat menjelaskan apa itu access blank dan dapat menerapkan dari kehidupan sehari-hari. Oke, berarti Bu Yusrita ingin tujuan pembelajarannya itu mengenai access blank ya, ada kalor dan suhu. Oke. Apa yang akan diidentifikasi oleh Bu Yusrita pada pembelajaran kali ini di dalam kelas? Kemampuan diskusi siswa, Pak. Oh, kenapa rupanya kemampuan diskusi siswa, Bu Yus? Karena selama ini kalau diskusi atau tanya jawab secara langsung dengan siswanya itu masih kurang Bu Andi, misalkan seperti itu. Kalau misalkan kita tanya secara langsung kepada siswanya, bagaimana nak, sudah bisa? Atau ada yang memberikan tanggapan, silakan. Itu mereka masih malu-malu dan kurang percaya diri Bu Andi. Oh gitu ya, berarti sesuai dengan tujuan tadi Asas Black, Bu Yusrita ingin meningkatkan kompetensi anak dalam diskusi dan juga tanya jawab gitu ya, agar lebih aktif. Oke, betul. Nah, dari kompetensi yang tadi Bu Yusrita ingin kembangkan, kira-kira rencana apa atau strategi apa nih yang akan Bu Yusrita lakukan di kelas untuk meningkatkan keaktifan siswa dalam diskusi? Tentunya yang pertama saya sampaikan dulu konsep asesmen itu Bu Andi. Kemudian setelah itu saya akan membagikan siswa tersebut ke dalam beberapa kelompok. Lalu saya akan mengajak siswa tersebut untuk berdiskusi dalam kelompoknya untuk membahas soal-soal yang ada dalam LKPD. Tadi Bu Yusrita memberitahu bahwa Bu Yusrita akan membagi anak-anak dalam kelompok gitu ya. Kemudian berdiskusi, mengajak anak-anak berdiskusi, mendampingi anak-anak berdiskusi menggunakan LKPD. Nah, selain itu ada lagi Bu Yus strategi yang akan Bu Yus ambil selain tadi diskusi ya, dan juga menggunakan LKPD. Diskusi ini kan tujuannya supaya mereka tuh saling memberikan argumen, bertukar pikiran, bertukar pendapat. Biasanya kan ketika kita berdiskusi dengan teman sebaya itu lebih leluasa Bu Andi. Nah, setelah hasil diskusi ini ditemukan, nanti mereka akan melakukan presentasi. Dan nanti kelompok yang lain akan menanggapi, memberikan tanggapan. Berarti tadi sudah berdiskusi, juga sudah menggunakan LKPD, anak juga nanti berarti akan mempresentasikan gitu ya. Jadi terjadi proses tanya jawab gitu ya Bu Yus ya. Oke. Nah, rencananya pembelajaran ini itu kapan akan Bu Yus laksanakan? Di materi berikutnya. Oh, berarti minggu depan gitu ya Bu Yus ya? Atau hari apa ini materi ini kebetulan akan disampaikan oleh Bu Yus? Hari ini ya tentang asas black. Oke. Dan nanti hal seperti ini mungkin akan terapkan di materi berikutnya seperti itu. Oh gitu, baiklah. Semoga apa yang Bu Yus harapkan dari pertemuan nanti observasi di kelas itu akan menghasilkan sesuai dengan target yang dicapai gitu ya Bu Yus ya. Nah, kira-kira ada nggak bantuan lain yang sekiranya bisa mempermudah Bu Yus gitu? Apakah ada alat bantu atau media kah atau seperti apa? Yang pertama langkah yang saya lakukan itu melaksanakan kegiatan belajar sesuai MPT. Oke. Kemudian mengarahkan siswa berdiskusi dalam kelompoknya dengan menggunakan LKPD. Oh, baik. Dan mungkin nanti supaya lebih paham mungkin dibantu dengan alat-alat sederhana untuk demonstrasi. Oh gitu. Oke. Boleh saya lihat catatan-catatannya ya Bu Yus ya, yang sekiranya nanti akan dilaksanakan di kelas. Rencananya Bu Yus akan melaksanakan di kelas berapa ini Bu? Di kelas 11. IPA berapa? IPA 3. Oh IPA 3. Oke.
Baiklah Bu Yus, sesuai kesepakatan kita tadi, sesuai rencana tadi dan apa yang disampaikan oleh Bu Yus, mudah-mudahan ketika observasi nanti kita bisa mencapai apa yang tujuan apa yang diharapkan dari Bu Yus ya. Oke, berarti besok saya mohon izin masuk ke kelas Bu Yus untuk mengobservasi pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Yus di kelas 11 IPA 3. Seperti itu ya. Terima kasih banyak Bu Yus waktunya. Semoga dengan praobservasi ini bisa mempermudah dan juga bisa mencapai tujuan yang akan diinginkan. Terima kasih banyak ya Bu Yus ya. Sama-sama Bu Andi.
Baiklah Bu Yusrita, tadi kan kita sudah melaksanakan proses coaching. Nah, apa yang Ibu rasakan selama proses coaching tersebut? Beginilah Bu Andi, setelah saya melakukan coaching, saya merasakan ada sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Dimana sebelumnya saya merasakan seperti sebuah mentoring, tapi sekarang saya merasa menemukan sendiri solusinya. Terima kasih Bu Andi. Jadi menurut Bu Yusrita, apakah coaching ini lebih efektif dibandingkan mentoring? Kalau menurut saya iya Bu. Semoga melalui proses coaching ini kita dapat saling berbagi dan menemukan solusi atas permasalahan dalam proses pembelajaran ya Bu Yus ya. Iya Bu Andi. Oke, terima kasih banyak Bu Yusrita. Sama-sama Bu Andi.